Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Eka Salafi, absen 18 dari kelas 9C. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah inspiratif dari Mark Zuckerberg, dan ini adalah ceritanya. Ya, seperti yang saya sudah katakan tadi, kali ini saya akan membahas tentang kisah inspiratif dari Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg adalah seorang pendiri Facebook. Siapa di sini yang tidak tahu Facebook? Pasti kalian semua sudah tahu apa itu Facebook. Dulunya, Mark Zuckerberg adalah seorang biasa. Tapi Mark Zuckerberg mempunyai keunikan, yaitu Mark Zuckerberg suka sekali untuk mengotak-ngatik komputer. Bahkan dia sudah mempunyai komputer sejak umur 8 tahun. Dulunya Mark Zuckerberg mempunyai seorang rekan saat dia ada di sekolah menengah yang bernama D'Angelo. Dia dan rekannya membuat sebuah plugin MP3 yang bernama Player Winamp. Plugin ini adalah program perangkat lunak komputer yang bisa berinteraksi dengan aplikasi host seperti web browser atau email untuk keperluan tertentu. Zuckerberg dan D'Angelo membuat plugin untuk menghimpun kesukaan orang terhadap aneka jenis lagu dan kemudian membuat playlistnya sesuai selera. Mereka mengirimkan program itu ke berbagai perusahaan termasuk ke AOL. AOL adalah kesingkatan dari American Online. Dan tidak hanya AOL, Mark Zuckerberg dan rekannya juga mengirim program itu ke pihak Microsoft. Pada tahun terakhirnya di Philips, ia direkrut oleh Microsoft dan AOL untuk suatu proyek. Saat melanjutkan sekolah ke perguruan yang lebih tinggi, keduanya harus berpisah. D'Angelo harus masuk ke Caltech, sedangkan Mark Zuckerberg masuk di Harvard. Di Harvard inilah Mark Zuckerberg menemukan sebuah ide, yaitu membuat buku direktori mahasiswa online, karena di Universitas Harvard tidak membagikan Facebook. Apa itu Facebook? Facebook adalah buku mahasiswa yang memuat foto dan identitas mahasiswa di universitas itu. Pada mahasiswa baru sebagai ajang pertemanan di antara mereka, namun setiap kali ia menawarkan diri membuat direktori itu, Harvard selalu menolak. Katanya mereka mengatakan punya alasan untuk tidak mengumpulkan informasi atau mahasiswa ini, ujar Zuckerberg kemudian. Meski ditolak, ia selalu mencari cara untuk merealisasikan sebuah tujuannya. Proyek pertama yang dibuat oleh Mark Zuckerberg bernama Couchman, yang kemungkinan teman-teman sekelasnya berkomunikasi satu sama lain di website tersebut. Saat suatu malam di tahun kedua ia kuliah di Harvard, Zuckerberg mengambil data mahasiswa Harvard dan memasukkannya ke dalam website yang ia buat bernama FaceMesh. Sejumlah foto rekan mahasiswanya terpampang di situ. Tidak lupa ia menambahkan kalimat meminta pengunjungnya menentukan mana dari foto-foto ini yang paling hot. Istilah hot ini adalah yang paling bagus dan yang paling menarik. Semua orang terpancing dengan Mark Zuckerberg. Dalam tempo 4 jam sejak ia meluncurkan website FaceMesh itu, tercatat terdapat 450 orang mengunjungi FaceMesh dan sebanyak 22.000 foto mereka buka. Pihak Harvard mengetahui dari sebuah tujuan Mark Zuckerberg itu, dan pihak Harvard memutuskan sebuah internet agar Mark Zuckerberg tidak bisa mengakses lagi. Mark Zuckerberg di sini dituduh oleh pihak Harvard yang dianggap sebagai mencuri sebuah data. Lalu Mark Zuckerberg segera meminta maaf kepada pihak Harvard. Alih-alih kapok, Mark Zuckerberg malah membuat website yang baru dengan nama Facebook. Website ini ia luncurkan pada Februari tahun 2004. Facebook merupakan penyempurnaan dari FaceMesh atau updatean dari sebuah aplikasi FaceMesh.
Sesama mahasiswa Harvard dalam perjalanan di websitenya sekarang disebutkan bahwa Facebook adalah suatu alat sosial untuk membantu orang berkomunikasi lebih efisien dengan rekan keluarga atau rekan kerjanya. Facebook menawarkan sebuah navigasi yang mudah bagi penggunanya. Setiap pemilik akun punya ruang atau memajang fotonya, teman-temannya, network, dan melakukan hal lainnya seperti bisa berkirim pesan dan lain sebagainya. Aplikasi ini sangat booming di kalangan mahasiswa di Harvard. Saking boomingnya, banyak yang tidak dari Harvard datang mengunjungi sebuah website itu. Facebook pun semakin tahun semakin sukses, dan sampai Mark Zuckerberg mempunyai kantor sendiri untuk mengakses sebuah aplikasi Facebook. Dan itulah awal mula Mark Zuckerberg membuat sebuah aplikasi Facebook. Dan sampai sekarang pun Mark Zuckerberg berusaha untuk mengupdate atau memperbaiki sebuah aplikasi Facebook agar lebih bagus lagi dari yang sebelumnya. Dan terima kasih telah mendengarkan atau melihat video dari kisah Mark Zuckerberg. Semoga Anda semua termotivasi dan semoga Anda dapat mengambil nilai-nilai yang positif dari kisah Mark Zuckerberg ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.